محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وآبائه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أرواح أئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية المحققين وأولياء القرآن أجمعين ثم أرواح مصنف كتبنا ومؤلف كتبنا وخصوصا مصنفا مواهب العنصرية صاحب محمد بن أبي بكر العنصري ولجميع مشايخنا ومربي أرواحنا وخصوصا شيخنا أحمد جازولي وبهني رضي جازولي وشيخنا زين الدين جازولي وشيخنا ممتهر الجازولي وشيخنا فؤاد منيب جازولي وشيخنا منيب جازولي وشيخنا محفوظ سراج وشيخنا أحمد محمد حسن بن دخلان وشيخنا جنيد بن دخلان وشيخنا عبد الله بن بخاري ورسولهم وفراهم ومن انتسب إليهم تعم بركات لجميع أبينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا الأحياء منهم والأموات وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ومن العلماء العاملين الراشدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به Hikayatun bermulai ini itu hikayah. Ada cerita kemarin menceritakan tentang Sayyid Umar, ya, tentang siapa? Sahabat Umar yang kemudian dimimpikan beliau diselamatkan, diampuni dosanya karena menyelamatkan seekor burung pipit. Ya. Sekarang ada cerita lagi ukhra yang lain, karena ada siapa abidun, seorang ahli ibadah. Ada seorang ahli ibadah. Fi Bani Israel, di dalam kaum Bani Israel ada seorang ahli ibadah dari Bani Israel itu marra lewat siapa abid. Ala kasibin atas gundukan, ala kasibin atas gundukan minaromali dari pasir. Ada seorang ahli ibadah, seorang abid dari Bani Israel yang berjalan melewati sebuah gundukan pasir. Waqad asoba, benar-benar menimpa Bani Israel, pada kaum Bani Israel apa maja'atun, kelaparan. Dan pada saat itu sedang terjadi yang namanya kelaparan, paceklik. Lagi musim kelaparan, dia berjalan melewati sebuah gundukan pasir. Fatamana, maka berandai-andai siapa abid. Akhirnya dia ngelamun, ya, melamun, membayangkan, mengandai-andaikan fi nafsihi, di dalam hatinya abid, anna hadza, pada sesungguhnya inilah kasibim minar romal. Dia berharap, dia berandai-andai, andaikan tumpukan pasir tadi adalah dakikon, anna hadza, pada sesungguhnya inilah kasibim minar romal, itu laukana, jikalau ada apa, hadza itu dakikon, tepung. Wah, dia berhayal, berandai-andai kalau tumpukan pasir tadi adalah tepung. Lasba'a, sungguh akan membuat kenyang. Lasba'a, sungguh akan mengenyangkan. Apa hadza butuna Bani Israel, pada beberapa perutnya kaum Bani Israel. Kalau ini tumpukan pasir tadi adalah tumpukan jadi tepung, andaikan saya bisa merubah ini jadi tepung, maka ini akan bisa memberi makan orang-orang Bani
Israil. Fa'auha maka memberi wahyu siapa Allah. Fa'auha maka memberi wahyu siapa Allah Ta'ala ila nabiin kepada satu nabi min anbiya'ihim dari para nabinya Bani Israel. Sampai akhirnya Allah mengutus kepada salah satu nabi dari nabinya Bani Israel, angkul pada hendaknya ucapkanlah. Angkul pada hendaknya ucapkanlah. Memerintahkan, memahyukan kepada Nabi, suruh mengatakan li fulanin kepada fulan, kepada pemuda saya tadi, kepada abid tadi. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu qad aujaba, benar-benar mewajibkan siapa Allah. Itu qad aujaba, benar-benar mewajibkan siapa Allah, laka untuk kamu minal ajri dari pahala. Allah memberikan kamu pahala. Allah mewajibkan kepadamu pahala ma pada perkara. Bentuk dari pahalanya. Ma pada perkara laukana. Jikalau ada apa hadza itu daqiqon tepung. Hanya membayangkan saja. Hanya membayangkan segunduk pasir tadi menjadi sebuah tepung. Ya. Kenapa si abid tadi berpikiran demikian? Karena lagi musim kelaparan. Sehingga kenapa berpikir begitu? Karena merasa kasihan. Ya, karena merasa kasihan. Jadi bukan untuk memperkaya diri sendiri. Beda kalau mikir ada kamu melihat batu besar, andaikan batu gede itu emas. Nah, untuk saya jual buat diri sendiri, wah ini mah nggak bakalan dapat pahala. Tapi kalau emas, wah untuk misalkan karena pondok banyak yang belum bangunannya belum selesai, masjid nggak selesai, nah, itu lain lagi, ya. Atau terjadi yang namanya ada orang lapar, ya Allah saya juga lagi lapar juga sama, tapi kamu punya keinginan andikan saya bisa ngerubah batu ini jadi kue, ya pukis begitu. Maka saya akan kasih dia terlebih dahulu, saya mah nanti, kan begitu. Saya merubah batu ini jadi pukis buat dia, kemudian berpikir gunung dijadikan sebagai nasi, nah, nasi kebuli buat diri sendiri ya. Gimana ngabisinnya gitu ya. Akhirnya dapat pahala jika memang itu tumpukan pasir tadi adalah tepung. Apakah kemudian sesudah jadi tepung udah pasti dapat pahala? Belum. Fatasoddaqta, yang memberikan pahala. Fatasoddaqta, maka memberi sedekah siapa kamu bihi dengan kasih biminal romal yang sudah menjadi dakik tadi, ya. Fatasoddaqta, maka bersedekah siapa kamu bihi pada dakikon yang jumlahnya segundukan pasir. Paman, maka bermula siapa orangnya? Itu rahimah, menyayangi atau mengasihi siapa man ibadallahi pada hamba-hambanya Allah. Maka barang siapapun yang mengasihani hambanya Allah, paman rahimah ibadallahi yarhamuhu, maka akan mengasihi pada man siapa Allah Ta'ala. Kamu kok menyayangi temanmu, kamu kok menyayangi makhluknya Allah, ya, maka Allah akan menyayangimu, ya. Kita itu akan mendapatkan segala apa yang kita lakukan kepada orang lain, ya. Kita baik sama orang lain juga pasti akan baik sama kita, ya. Kita jahat sama orang lain, ya begitu pun demikian. Kita dijahatin orang lain, kok kita baikin dia, ya maka dia akan malu, gitu, ya. Tidak akan ada ruginya orang yang
berbuat baik kepada orang lain, meskipun orang lain itu selalu ngejahatin kita. Baginda Nabi itu awal-awal sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, sesudah awal-awal menjadi Rasul, bagaimana perlakuan orang Arab, orang Mekah, ya kan? Sebelumnya, sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, semua orang baik sama beliau. Ya, nggak ada yang nggak baik, semua orang sayang sama beliau. Ya. Nggak ada orang yang benci, semua orang percaya sama beliau. Nggak ada orang yang tidak suka. Tapi ketika beliau diangkat menjadi Nabi, maka semua orang membenci beliau, nggak ada yang suka. Semua orang ingin beliau celaka, nggak ada yang melindungi beliau. Tapi apa, beliau tetap istiqomah dalam berjuang. Kamu pun demikian. Ya, kamu sekarang menjadi seorang santri, tantanganmu banyak, bener nggak? Di rumah nih, coba aja. Kamu di masjid terus, apa kata teman-temanmu? Nggak gaul, sok alim, udah nggak kenal lagi sama temen, udah nggak kenal sama saudara. Main terus juga nggak pantas. Anak pondok kok main terus, ya nggak? Makanya itu adalah tantangan kamu berdakwah. Tapi kamu tetap baik sama semua orang, tunjukkan bahwa begini tuh anak pondok. Anak pondok tuh punya akhlak yang baik, nggak pernah disakitin, nggak pernah bales begitu, ya, malah mendoakan. Berarti kamu adalah santrinya Rasulullah karena mengikuti, mematuhi, meniru akhlaknya baginda Nabi. Fa inna dzalikal abda. Nah, tadi mendapatkan pahala besar tadi, padahal itu tidak bersedekah kan? Nyatanya sih pasir tetap jadi pasir. Fa inna dzalikal abda, maka sesungguhnya itulah hamba. Itulah rahimah di dalam ketika mengasihi siapa, dalikal abad ibadallahi, pada beberapa hambanya Allah. Karena si fulan tadi yang mengasihani makhluknya Allah, ya, dengan bikoli, dengan ucapannya abad laukana hadza daqiqun, nyatanya ucapan laukana hadza daqiqun asbahan nasa. Pada ucapan laukana hadza daqiqun la asba'an nasa, laukana jikalau ada apa hadza, inilah katsibim minar ramal. Ya. Laukana jikalau ada apa hadza, inilah katsibim minar ramal, itu daqiqun tepung, la asba'a, maka sungguh akan mengenyangkan apa hadza an-nasa, pada manusia. Hanya mengucapkan hal itu saja, fawajada, maka menemukan siapa abad, hanya karena itu dia menemukan as-sawaba, pada pahala, kama lau fa'ala, sebagaimana jikalau melakukan siapa abad. Baru mengucapkan saja sudah mendapatkan pahala. Gimana kalau memang beneran ngasih setumpuk pasir tadi, seukuran setumpuk pasir tadi, sedekah, ya, setumpuk pasir atau setumpuk tepung itu disedekahkan kepada orang lain. Itulah keistimewaan kita. Niatul mukmin khairun, ya, min amalihi. Niatnya seorang mukmin saja sudah bisa mendapatkan pahala, apalagi diamalkan. Ya, sudah. Ya. Al-hadisu bermulain itu hadis, sudah. Al-hadisu bermulain itu hadis asani yang kedua, an Ibni Mas'udin, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu, semoga meridai siapa Allah Ta'ala anhu, pada Ibnu Mas'ud, Abdullah dan Mas'ud. Qala, berkata siapa Ibnu Mas'ud, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajirur raji rahmatallahi taala. Harokatin al-fajirur raji rahmatallahi taala aqrabu ilallahi taala minal abidil muqniti. Minal abidil muqniti. Coba yang kemarin hafal siapa? Ayo yang kemarin hadis pertama hafal siapa? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimuna yarhamkum man fis sama. Sekarang kedua adalah al-fajirur raji rahmatallahi aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqniti. Sekali lagi baca al-fajirur raji. Yo. Rahmatallahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqniti. Al-fajiru bermula orang yang pendosa. Orang yang berdosa, ar-raji yang memiliki harapan. Siapa fajir? Orang yang berdosa, tapi kemudian dia masih memiliki harapan. Rahmatullahi pada kasih sayang Allah Ta'ala. Seseorang yang melakukan dosa, ya, tapi masih berharap mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, itu aqrabu lebih dekat ilallahi kepada Allah Ta'ala. Itu aqrabu lebih dekat ilallahi ta'ala kepada Allah Ta'ala minal abidi dari seorang ahli ibadah al-muqniti yang merasa putus. Al-muqniti yang merasa putus asa atau merasa jauh dari rahmatnya Allah. Betul bahwasannya tidak boleh kita itu menggantungkan atau berharap terlalu besar dalam melakukan dosa untuk mendapatkan pengampunan. Maksudnya gimana? Allah Maha Pengampun ini sekali-kali dosa nggak apa-apalah. Nah, jangan begitu. Ya, jangan, itu namanya meremehkan dosa. Karena dia ada di sisi Allah yang begitu anugerah besar kepada kita, dikhianatin sekecil saja sudah begitu besar sebenarnya. Ya, makanya jangan sepelekan. Ya. Tapi jangan pula kita kemudian membuat seorang pendosa menjadi putus harapan dari ampunan Allah. Untuk diri kita tidak boleh meremehkan. Tapi untuk orang lain kita jangan membuat dia putus asa. Kalau ada orang lain berdosa, ya, kemudian ya saya mah pendosa, lah nggak ada masalah. Ke masjid, kenapa? Pengampunan Allah mah bagi dosa yang dosanya lebih berat dari kamu saja masih bisa diampuni, kok apalagi kamu, gitu. Ya, kalau buat orang lain, tapi bagi diri kita jangan, segede apapun dosanya. Misalkan kamu baru dengar cerita ada seorang yang sudah membunuh 99 orang, ingin mendapatkan taubat, gitu kan. Akhirnya kemudian sama seorang ditunjuk bahwa wah, berat itu. Karena 99 bunuh orang 99 itu berat. Akhirnya kayaknya nggak mungkin diampuni. Akhirnya ditambah satu lagi sama yang ngasih nasihat tadi, ya, jadi 100. Akhirnya tanya lagi kepada orang bijak, oh coba kamu ke Masjidil Haram sana, bertaubat di sana. Akhirnya berusaha berangkat ke Masjidil Haram, bertobat di sana. Di tengah jalan meninggal, gitu. Orang yang begitu saja diampuni oleh Allah, akhirnya malaikat
kebaikan dan malaikat keburukan saling berebut. Ya, kamu udah paham ceritanya itu. Akhirnya diukur lebih dekat mana, kepada tobat ataupun dari dosa. Ternyata lebih dekat kepada taubat. Itu saja diampuni ya. Apalagi saya nggak sampai bunuh orang, nggak bisa begitu. Kalau bagi diri kita mah nggak boleh menyepelekan, karena perbuatan dosa kecil yang didasarkan dengan kesadaran, ya, atau apalagi menyepelekan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu nilainya berat, ya, nilainya besar. Terus ar-raji yang mengharapkan rahmat Allah pada kasih sayang Allah. Sepil murid katanya. Qala berkata siapa? Ibnu Mas'ud. Ukhbirna, diceritakan siapa saya, siapa kami, an Zaid bin Aslam, dari Zaid bin Aslam. An Umar, dari Umar, anna rajulan. Apa anna rajulan? Riwayat anna rajulan ila akhirih. Anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki itu, karena ada siapa rajul itu, fil umami, di dalam beberapa umat, al-madiyati yang terdahulu. Ada seorang laki-laki dari umat terdahulu itu yajtahidu, bersungguh-sungguh, siapa rajul fil ibadati, di dalam ibadah, fil ibadati, di dalam ibadah, wa yusaddidu, dan memberatkan, ya, memaksa, menguatkan dan memberatkan, menguatkan siapa rajul ala nafsi, atas dirinya rajul, ya, memaksakan diri. Wayaknatu, dan memutus siapa rajul annasa, pada manusia, min rahmatillahi ta'ala, dari kasih sayang Allah ta'ala. Ada seorang ahli ibadah, sampai dia itu payah, ya, merasakan kelihatannya itu hanya ibadah terus. Pokoknya di luar wajaran manusia. Kelihatan banget dia itu pokoknya sebenarnya kelihatan keberatan, kelihatan memaksakan diri gitu. Tapi dia terusin. Kenapa demikian? Karena dia selalu berpikir bahwa amal ibadah saja yang sebaik-baiknya dilakukan belum tentu diterima. Amal ibadah yang serius, dengan begitu serius, yang begitu banyak saja belum tentu diterima, apalagi yang sedikit. Nah, dia tidak dia menafikan sampai menghilangkan seporsi Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Bahwa Allah yang penting, Allah bisa ridho, maaf, bukan yang penting, Allah itu bisa saja ridho dari perbuatan baik kita yang sekecil apapun. Ya, kayak tadi kemarin pelajaran kita tentang kisahnya Sayyidina Umar, itu apa? Masih ingat? Bukan itu prosesnya, pelajarannya. Jangan menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi dibalik kebaikan yang kecil tersebut tersembunyi keridhaan Allah. Keridhaan Allah. Sayyidina Umar burung pipit, Imam Ghazali
lalat itu ya. Jadi nah ini ada orang ahli ibadah sampai kemudian malah membuat manusia putus asa min rahmatillah, dari rahmatnya Allah Ta'ala. Wayaknatu, dan memutus siapa rojul anasa pada manusia min rahmatillah, dari kasih sayang Allah Ta'ala. Summa mata, maka kemudian mati siapa rojul, faqala, maka berkata siapa rojul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ma li indaka, ma bermula apa li itu bagi saya, indaka di sisi Tuhan, apa yang saya terima dari Engkau ya Allah. Faqala, maka berfirman siapa Allah, an-naru, bermula ma itu neraka ya, bagi kamu itu neraka, padahal ahli ibadah, kenapa malah dikasih neraka? Allah berkata siapa rajul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, fa'aina, maka itu di mana ibadati, bermula ibadahku, kemana ibadahku ya Allah. Wajtihadi, dan kesungguhanku, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Faqala, maka berfirman siapa Allah, innaka, sesungguhnya kamu itu kunta, innaka, sesungguhnya kamu itu kunta, ada siapa kamu, ada itu taknatu, memutus siapa kamu, an-nasa, pada manusia, sebab kamu menyebabkan manusia orang lain terputus dari rahmat Allah, maka Allah memutus rahmatnya kepada orang tersebut. Min rahmati, dari rahmatku, di dunia, di dalam dunia. Mana? Fa'ana, maka bermula saya itu aknatuka, memutus siapa saya pada kamu, al-yawma, di dalam hari ini, min rahmati, dari rahmatku, karena engkau ketika di dunia membuat orang lain merasa putus dari rahmatku, maka sekarang aku putus rahmatku dari engkau. Na'udzubillah min dzalik. Ruwiya, diriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa anna rajulan, riwayat anna rajulan ila akhirih, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki itu, lam ya'mal, tidak beramal siapa rajul, khairan, pada kebaikan, qatun, sama sekali. Ada seorang laki-laki yang tidak beramal baik sama sekali, illa tauhidah, kecuali pada tauhid, illa tauhidah, kecuali pada tauhid. Ada seorang laki-laki yang nggak pernah berbuat baik kecuali dia mempertahankan tauhid. Ya. Falamma hadaruhu, maka di dalam ketika mendatangi pada rajul, falamma hadaruhu, maka di dalam ketika mendatangi pada rajul, apal mautu, kematian. Maka ketika laki-laki tadi meninggal, qala, berkata siapa rajul, li ahli, kepada keluarganya rajul, idza ana, di dalam ketika bermula saya itu, mitu, mati siapa saya, kalau saya mati, orang tersebut berpesan kepada keluarganya, kalau saya mati, fa'ahrikuni, maka bakarlah kalian pada saya, maka saya minta kalian bakar jasad saya, kalian bakar. Ini nggak boleh ya, ini nggak boleh ditiru. Binari, dengan api, binari, dengan api, hatta tad'uani, sehingga meninggalkan siapa kalian pada saya, Ramadan, dalam keadaan menjadi abu. Huh? 5 kurang. Ramadan, dalam keadaan menjadi abu. Summa zaruni, maka kemudian taburkanlah kalian pada saya, taburkanlah kalian pada saya, fil bahri, di dalam lautan. Kemudian abunya kalian buang ke laut. Ya. Fi yaumi rihin, di dalam harinya angin, banyak angin. Fi yaumi rihin, di dalam hari banyak angin, atau fi yaumin, di dalam hari rihin yang
penuh dengan angin. Fafa'alu maka melakukan siapa ahlihi. Fafa'alu maka melakukan siapa ahli faidan maka di dalam ketika fa'alu faidan maka di dalam ketika fa'alu huwa bermula rajul itu fi qabdatillah di dalam genggaman Allah. Nah, ketika dilakukan dibakar ya kemudian abunya dibuang ke mana? Ke laut. Ternyata si rajul tadi sudah berada di genggaman Allah Ta'ala. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala. Ma hamalaka. Ma bermula apa itu hamalaka mendorong apa ma pada kamu. Ma bermula apa itu hamalaka mendorong apa ma pada kamu. Alama atas perkara. Fa'alta yang melakukan siapa kamu. Apa yang menyebabkan kamu melakukan ini? Ya. Yang mendorong kamu itu apa? Qala berkata siapa rajul ma khafatuka bermula ma itu takut kepada Tuhan. Yang menyebabkan saya menjadi melakukan memerintahkan keluarga saya untuk membakar dan membuang abu saya itu tidak lain tidak bukan karena takut kepadamu ya Allah. Begitu. Bayu. Faghfira maka diampuni. Faghfira maka diberi ampun siapa lahu rajul biha sebab makhofatu. Wahwa bermula rajul itu lam ya'mal tidak beramal siapa rajul khairan pada kebaikan qatun sama sekali. Illa tauhida kecuali tauhid. Illa tauhida kecuali tauhid. Dia hanya memiliki tauhid. Bagi kita nggak boleh kita menyepelekan, saya mau niru tauhid saja, nggak perlu ibadah, nggak perlu tasawuf, salah. Ya, kewajiban harus kita lakukan karena kewajiban yang ditinggalkan dengan dasar kesadaran kita akan wajibnya hal tersebut. Itu berarti kita itu menentang perintah Allah. Hukumannya lebih berat. Ini zaman mana ini? Beliau itu zaman siapa? Tidak boleh kita jadikan pelajaran kita terima mentah-mentah. Tapi kita ambil pelajarannya apa? Tauhid. Perlu juga tauhid. Tapi bukan cuman hanya tauhid. Di balik amal-amal yang kita lakukan sehari-hari itu tauhidnya harus kuat. Maka rukun iman ada berapa? Ada 6, 5. Ada berapa? Apa aja iman kepada? Iman kepada? Yang kedua? Rasul. Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Hari yang keenam itu dari 6 rukun iman tadi, sedangkan cabang iman ada 77 dalam kitab apa? Syu'abul Iman. Nah, 77 hubungannya dengan 6 itu tadi apa? Jadi pengaplikasian daripada 6 itu ya bentuknya dalam kehidupan sehari-hari itu bisa jadi 77 pekerti. Cabangnya dari itu merupakan muncul dari ke-6 rukun tadi. Dan itu menentukan kualitas daripada ke-77 perbuatan kita. Sholat kita yang didasari dengan keimanan, disertai dengan keimanan, itu maka sholatnya akan terbang
akan tinggi derajatnya, akan pangkatnya tinggi. Tapi ketika sholat dikerjakan dalam keadaan lupa, lalai, fawailul lil musallin, maka neraka wail bagi orang yang sholat. Itu jadi sama-sama sholat, ada yang sholat tapi menjadikan dia mendapatkan neraka wail, ada yang sholat yang mendekatkan dia kepada Allah. Tinggal keimanannya bagaimana ketika melakukan sholat itu. Wa ala hadza, dan menetapi atas inilah hadis. Hikayatun, bermula cerita, anna rajulan, sesungguhnya laki-laki mata. Itu mata mati siapa rajul? Itu mata mati siapa rajul? Ala ahdi Musa, atas zamannya Nabi Musa alaih, semoga tetap atas Musa assalamu bermula keselamatan. Ada seorang pemuda yang meninggal pada masa zaman Nabi Musa. Fakariha, maka benci siapa nasu manusia, hoslahu, pada memandikan rajul ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab. Ini Bismillahirrahmanirrahim.